itu secara tidak langsung dia adalah telah memutuskan rezekinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat santri semuanya? Ya syabab, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Muhtarul Hadis, yang mana ini hadisnya menarik-menarik untuk dibahas. Beberapa tentang kehidupan-kehidupan yang kita lakukan selama di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ida akala nalikone ma'am sapa ahadukum salah si jenis sira kabeh fal yakul mongko becik ma'am biyaminihi kelawan tangan-tangane ahad. Wal yashrab lan nginum sapa sira biyaminihi kelawan tangan-tangane ahad. Wal yakhud lan ngalap sapa ahad biyaminihi kelawan tangane ahad. Kelawan tangan-tangane ahad. Wal yu'tilan awahya sapa ahad biyaminihi kelawan tangan-tangane ahad. Rawahu Al-Hasan bin Sufyan. Jadi ada sebuah hadis dari Ibnu Sufyan ya, yang mana ketika seseorang itu hendak makan ya, salah satu dari kalian itu hendak makan, maka makanlah dengan tangan kanan, jangan sampai dengan tangan kiri. Bahkan kita tahu sendiri ada sebuah hadis yang mana tidak diperbolehkan menggunakan makan dengan tangan kiri. Karena apa? Karena itu tasyabbuh dengan setan atau menyerupai setan. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh setan. Setan itu makan dengan tangan kiri ya. Jadi jangan sampai kita makan itu dengan tangan kiri. Nah, semisal kalau yang sekarang itu ngetren ya, itu kan tangan kanan pegang peso ya atau pisau, yang tangan kiri pegang garpu. Ketika diiris-iris ya, kita pasti akhirnya makan dengan tangan kiri. Itu usahakan jangan seperti itu hindari. Makanlah dengan tangan kanan, karena ada keberkahan dan ada kesunahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai Rasulullah itu menganjurkan makan dengan tangan, tidak dengan sendok ya. Jangan sampai dengan sendok, usahakan dengan tangan ya. Dan minumlah dengan tangan kanan juga, jangan sampai minum dengan tangan kiri. Kebanyakan orang-orang itu memang ada sebagian orang minum dengan tangan kiri, apalagi sambil berdiri, itu sering terjadi ya. Usahakan ayo kita rubah pola pikir kita dengan menggunakan tangan kanan, karena ada beberapa keutamaan dari kesunahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengambillah makanan atau minuman dengan tangan kanan juga, jangan sampai dengan tangan kiri. Dan memberilah sesuatu dengan tangan kanan, jangan sampai dengan tangan kiri ya. Usahakan, berarti pada intinya tangan kanan itu adalah untuk sesuatu hal yang bagus dan tangan kiri adalah untuk sesuatu hal yang jelek. Jadi kalau kita melakukan hal baik bagus, itu usahakan dengan tangan kanan, jangan sampai dengan tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ida sana aba nalikane anggap sapa ahadukum salah siji sira kabeh fal yadok mongko nutupi sapa sira kabeh yadahu ing tangane sira ala fihi ing atase cangkemi ahad wala ya'wi lan aja bengok sapa ahad fa inna syaitana mongko satemene syaitan yadhaku iku guyu minhum saking famun. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Hadis dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa ketika kita sebagai manusia itu menguap, usahakan tutuplah dengan punggungnya dari tangan kanan ya. Nah, seperti ini ya, menutup itu jangan sampai kita menguap justru tidak ditutup. Nah, itu akan menimbulkan sesuatu yang jelek. Apa itu faktornya? Adalah akan setan itu akan tertawa kepada kita atau mulut kita ya. Jadi usahakan ketika itu memang kita tidak kuat ngantuknya, menguap dan sebagainya. Kadang menguap itu ada dua faktor ini ya. Yang pertama adalah memang karena benar-benar ngantuk, yang kedua adalah memang karena kurangnya oksigen. Jadi kalau sering menguap tetapi tidak ngantuk, usahakan itu minumlah air yang banyak, air putih ya, minumlah air putih yang banyak. Itu bisa mengurangi seseorang ketika menguap ya. Nah, kalau memang ngantuk ya berarti itu kalau memang itu harus ditidurkan, badan kita harus diistirahatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza taraka nalikane ninggal sapa al abdu kawula atau hamba ad-du'a ing doa donga lil walidaini maring wong tuwa loro, fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yang qatiu bisa megot anhu saking abdun apa arrizku rezeki. Rawahu Ad-Dailami. Ada hadis dari Imam Ad-Dailami, barang siapa ya, ini hati-hati
ya, seorang anak atau seorang hamba, atau intinya seorang hamba lah ya, seorang hamba ketika lupa tidak mendoakan orang tuanya, itu secara tidak langsung dia adalah telah memutuskan rezekinya sendiri. Ya, jadi berhati-hati ini. Kalau kalian masih punya orang tua lengkap, doakan selalu kedua orang tua kita agar rezeki kita itu dilancarkan oleh Allah. Ya, kalau orang tuanya masih ada satu, tetap doakan. Ya, doakan satu, yang satunya sudah meninggal, kita doakan sampai ke makomnya kita ya, selalu mendoakan ya, jangan sampai tidak ya. Oke, nah karena apa? Ketika seorang hamba tidak mendoakan kedua orang tuanya, itu secara tidak langsung dia telah memutuskan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat membenci seorang hamba yang tidak ingat kepada orang tuanya ya. Jadi berhati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jama'a nalikane jima sapa ahadukum salah siji sira kabeh imra'atahu ing bojo wadone ahad fala yatanaha mongko aja nyoba dakare sapa ahad hatta tangriya sehingga nenekani sapa imra'ah hajataha ing hajate kama kaya keterangan utawa kaya kelakuan yuhibu kang ditemeni sapa ahad ayak dia ing yen tenakani hajate ahad ayak dia ing yen to ninakani sapa ahad hajatahu ing hajate ahad rawahu Ibnu Adi antolak ya. Nah, di sini ada sebuah hadis ya dari Ibnu Adi bahwa ketika dari kalian ini khusus yang pasangan sudah halal ya, suami istri ya. Jadi ketika salah seorang dari kalian itu melakukan hubungan intim atau melakukan jima, hubungan suami istri ya, usahakan jangan cepat-cepat melepaskan dakarnya ya, atau jangan cepat-cepat melepaskan rudalnya suami dari rembulannya si istri itu ya. Jangan sampai cepat-cepat, terlalu cepat ya. Lepaskanlah ketika si istri itu sudah merasakan hajatnya. Maksudnya di sini hajat itu apa ya? Hajat itu adalah setelah dia itu istri itu merasakan klimaks atau sudah pula mengeluarkan cairannya. Jadi ketika istri sudah klimaks mengeluarkan cairan dan suami itu sudah mengeluarkan cairan, itu dilepas ya, itu boleh ya. Katakan karena kalau si istri itu tidak merasakan puas, kok si laki-laki sudah mengeluarkan cairannya dan langsung dijemput padahal istri itu belum, itu akan menimbulkan kebencian ya, kebencian antara istri oleh kebencian dari istri kepada suaminya ya. Jadi lakukanlah atau laksanakan hajat istri seperti kita itu melaksanakan hajat kita kepada istri kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza khotama nalikane wis hatam utawa serampung sapa al abdu kawula al-Qur'ana ing maca Al-Qur'an sola mongko paring rahmat takdim alaihi ing atase abdun inda khotmihi nalikane rampunge sapa abdun sapa situna swida ma alfa malakin apane malaikate Rawa sing riwayatake hu ing hadis sapa Ad-Dailami an Umar bin Syuaib. Nah, di sini ada hadis dari Imam Ad-Dailami yang mana Imam Ad-Dailami itu dari Umar bin Syuaib bahwa seorang dari kalian ketika sudah selesai membaca Al-Qur'an ya, itu kita diberi keberkahan sampai 60.000 malaikat memberikan rahmat kepada kita yang mana itu dimintakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat 60.000 malaikat itu memintakan rahmat takdim kepada Allah kepada orang tersebut agar orang tersebut diberikan rahmat yang tiada henti-hentinya agar menjadi keberkahan dalam hidupnya. Nah, itu setelah selesai membaca Al-Qur'an. Jadi makanya ada Allah itu menyukai amalan yang secara kontinu terus menerus, walaupun sedikit itu Allah sangat menyukai daripada amalan yang sekali dilakukan banyak tetapi setahun sekali. Misal ini membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an satu ayat satu hari atau 2 ayat lah, 3 ayat atau 1 mikro 1 hari ya. Kalau memang tidak kuat ya 1 ayat 1 hari lah, yang penting itu terus menerus per hari itu dilakukan, itu Allah jauh lebih menyukainya daripada kalian itu melakukan atau membaca Al-Qur'an 1 kali dudukan dalam 1 tahun sekali itu langsung hatam, itu Allah tidak menyukainya. Nah, setelah itu kita selesai membaca Al-Qur'an tadi ya, itu kita didoakan oleh beberapa malaikat yang mana dimintakan oleh
malaikat kepada Allah, 60.000 malaikat memintakan rahmat ta'zim setelah setiap kali selesai membaca Al-Quran. Betapa istimewanya seorang muslim, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan apa yang sudah saya jelaskan dalam kitab Muhtarul Hadis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.